Baik teman-teman, kita akan coba bahas untuk tryout IPA. Yang pertama bagian fisika ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup biar kita akan bahas ulang. Baik, untuk soal pertama ini terkait dengan besaran dan satuan. Pertanyaannya adalah besaran turunan dan vektor ya. Mana yang besaran turunan dan vektor? Untuk besaran turunan itu kita tahu bahwa besaran turunan ini merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok ya. Untuk list ini kita punya besaran pokok kuat arus listrik ya, ini jadi harus kita keluarkan dari daftar. Massa ini juga besaran pokok, ini gaya besaran turunan ya, besaran turunan dan juga vektor. Suhu ini besaran pokok, massa besaran pokok, volume besaran turunan tapi dia besaran skalar ya, jadi ini bukan besaran turunan dan vektor. Waktu ini besaran pokok, momentum ini besaran turunan tetapi dia vektor masuknya ya. Kecepatan ini vektor dan juga turunan. Usaha ini besaran turunan tapi skalar. Momentum ini besaran vektor dan juga turunan. Oke, ini berarti masuk ya, karena ini mintanya turunan vektor. Kemudian kecepatan, jadi yang paling tepat adalah gaya, momentum, dan percepatan ya. Ini yang termasuk pada besaran turunan sekaligus vektor. Yang kedua, ini terkait dengan analisis satuan dari sebuah formula. Diketahui gaya hambat ya, gaya hambat itu F sama dengan setengah C rho V kuadrat. Kita diminta menentukan satuan dari C ya. Kita ingat bahwa F atau gaya ini memiliki satuan kilogram meter per second kuadrat ya. Kalau kalian lupa, kamu bisa gunakan F-nya ini adalah massa kali percepatan ya. Nah, C rho V kuadrat. F-nya kalau lupa kita ganti jadi M kali A gitu ya. Sama dengan setengah C rho V kuadrat. Setelah itu kamu ubah ke unitnya. Massa ini kilogram. A itu percepatan meter per second kuadrat. Kemudian C kita mau cari, rho itu adalah kilogram per meter kubik. Oke, V ini meter per second kuadrat ya, jangan lupa. Maka dari sini kita bisa dapat nilai dari atau satuan dari C ya. Kilogram bisa kita cancel. Kemudian ini masih ada meter kuadrat second pangkat min 2 ya, kalau saya keluarkan dari kurung. Maka saya dapatkan meter pangkat min 3 kali meter kuadrat ini jadi meter pangkat min 1. Kemudian second kuadrat bagi second kuadrat habis. Berarti meter sama dengan C kali meter pangkat min 1. Atau satuan dari C adalah meter kuadrat ya, yang A ya. Ini untuk soal kedua ya. Kita lanjutkan. Termometer X mengukur suhu es yang sedang melebur sebagai 37 derajat dan air yang mendidih pada suhu 337 derajat X. Saat termometer reaumur mengukur suhu ruangan sebesar 16 derajat reaumur, maka termometer X suhu ruangannya sebesar berapa? Nah, ini soal yang sangat sering muncul di OSK atau bahkan OSP dan OSN ya. Caranya bagaimana? Ingat, kita hanya cukup untuk menggambar dua garis seperti ini sebagai skala termometer. Ini saya beri nama termometer X. Yang kedua adalah termometer yang diketahui yaitu R di sini. N. Setelah itu kita beri identitas di titik tetap bawah dan titik tetap atasnya. 37 ini merupakan suhu es yang sedang melebur. Berarti titik tetap bawah. Kemudian sedang mendidih 337. Nah, untuk reaumur titik tetap bawahnya itu 0. Ini 80 ya. Kemudian
saat 16 remur, maka X berapa gitu. Ini 16 di sini, ini X-nya berapa gitu. Setelah itu kamu tinggal bandingkan panjang dari masing-masing skalanya ya. Kita bandingkan panjang ini yang bawah X kurangi 37 dibagi dengan panjang total. Panjang total berarti dari X 337 ke 37 itu harus sama dengan 16 kurangi 0 dibagi dengan 80 kurangi 0. Saya tulis X min 37 dibagi dengan 337 min 37 harus sama dengan 16 min 0 dibagi dengan 80 kurangi 0. Maka diperoleh X min 37 kalikan 80 sama dengan 16 kali 337 kurangi 37 300 ya. 300. 80 bagi 16 ini 5. Oke, 300 dibagi 5 berarti 60 ya. Maka X sama dengan 60 plus 37. 97 derajat X. D jawabannya ya. Ingat ya, kita hanya cukup membandingkan panjang skalanya ya. Berikutnya, waktu yang dibutuhkan heater untuk mendidihkan air ya. Ada dua hal yang harus kamu tahu di sini. Yang pertama adalah mendidih itu apa? Mendidih ini suhunya harus 100 derajat Celcius dalam kondisi normal pada tekanan 1 atmosfer. Kemudian yang kedua adalah definisi dari daya. Oke, daya. Nah, saya mulai dengan definisi dari daya itu ya. Daya biasanya disebutkan dengan huruf P, itu merupakan energi transfer dibagi dengan waktu. Dalam hal ini, energi listrik ditransfer ke air dalam bentuk energi panas untuk memanaskan air sehingga mendidih ya, hingga mendidih. Sehingga energinya ini Pak Revin bisa ubah menjadi energi kalor, MC kali delta T dibagi dengan waktu. Oke. Kemudian yang kita mau cari apa? Waktunya. Berarti T sama dengan MC delta T dibagi dengan power, daya ya. M-nya 2 kg. Untuk massa jenis air ini 4200 Joule per kilogram per Celcius. Kalikan delta T. Delta T-nya ini dari 20 menjadi 100, berarti 80 derajat Celcius. Dibagi dengan dayanya. Dayanya adalah 100 watt ya. Kita kalikan. Ini habis ya, 4200 bagi 100 jadi 42. Dikali-kalikan 2 kali 42 kali 80. Hasilnya adalah 6720 detik. Oke, ini untuk soal tentang heater ya, digunakan untuk memanaskan air. Next, ini adalah soal tentang aliran panas melalui mekanisme konduksi. Ada dua batang P dan Q, suhunya berbeda di ujung 120 untuk ujung A, 0 di ujung C. Dengan demikian, maka akan ada aliran kalor dari P ke Q. Ya, dari P ke Q. Nah, aliran kalor ini terjadi melalui proses konduksi namanya. Kemudian, seberapa banyak kalor yang mengalir dari ujung A ke ujung C, dan yang mengalir dari ujung C ke ujung B itu harus sama nilainya. Oke, saya anggap temperatur di C yang ditanyakan kan temperatur di C ya, itu sebesar T misalkan ya. Temperatur di titik C adalah sebesar T. Maka selisih temperatur antara ujung A dan ujung T ini selisihnya adalah 120 min T. Sedangkan di ujung C dan B selisih temperaturnya adalah T minus 0 ya. Karena T itu pasti lebih tinggi dibanding 0,
tapi lebih rendah dibandingkan 120. Kemudian kalor persatuan waktu yang mengalir dari ujung A ke ujung C atau di P ini harus sama dengan kalor persatuan waktu yang mengalir di batang Q. Nah, kita ingat Q per T atau jumlah kalor yang mengalir setiap satuan waktu ini adalah atau memiliki formula sebesar K kalikan A kalikan dengan delta T dibagi dengan L. Nah, untuk P berarti ini K milik P, konduktivitas termal P, A-nya juga milik P, L-nya milik P. Delta T berarti juga milik P. Ya. Sama dengan K untuk Q kalikan area dibagi delta T untuk Q dibagi dengan L Q. Ini LP. Tapi di sini untungnya adalah ukurannya sama. Dia bilang ya, ukurannya sama. Berarti luas penampangnya sama, L-nya juga sama gitu. Ya. Kemudian kita bisa dapatkan Kp-nya, konduktivitas termal dari P itu 2 kali dari konduktivitas termal Q. 2KQ kalikan dengan delta T untuk P itu 120 min T sama dengan KQ kalikan T min 0. Kita bisa cancel KQ-nya. Kemudian 2 kali 120 240 min 2T sama dengan T, atau 240 sama dengan 3T, sehingga T 80 derajat Celcius ya, sebagai suhu di sambungan titik C. Next, kita diminta menghitung beda potensial antara titik A dan B. Oke, beda potensial titik A dan B kalau ada arus yang mengalir 1 ampere. Nah, cuma di sini arah arusnya itu kita suruh tebak ya. Jadi kita harus coba satu-satu. Misalkan arusnya dari A ke B ya, mengalir dari A ke B. Maka VAB-nya itu beda potensial antara titik A dan B ini dihasilkan oleh beda potensial di hambatan 5 ohm oleh baterai dan hambatan 3 ohm. Pada hambatan 5 ohm karena ada arus 1 ampere, maka terjadi atau timbul beda potensial sebesar 1 kali 5. 5 ya, tambah ada baterai 12 volt tambah 3 kali 1, 3. Berarti diperoleh 20 volt. Kalau arusnya mengalir dari A ke B, dapat jawabannya ya, D. Tapi bagaimana kalau arusnya dari B ke A? Ya, kalau arus dari B ke A, maka beda potensial VAB-nya itu VAB 5 ohm diberi arus listrik ke arah kiri, ya, maka beda potensial antara titik A dengan ujung di sini ya, itu harus negatif. Jadi negatif 5, baterainya tetap sama ya, 12 min 3. Maka diperoleh 12 kurangi 8, 4 volt ya. Ini 4 volt kalau arusnya mengalir dari B ke A. Oke, sehingga yang tetap D. Next, perhatikan rangkaian lampu B dengan hambatan A dan C serta satu baterai dengan GLV2 ini. Jika saklar S ditutup, maka nyala lampu B. Baik, kondisi awal ini kebuka ya. Kalau terbuka, maka rangkaiannya itu hanya terdiri dari satu hambatan A dan lampu B. Oke, B dan A itu dirangkai secara seri. Apa yang terjadi ketika C-nya ditutup atau saklar S-nya ditutup? Maka A menjadi dirangkai paralel dengan C gitu. Oke. Ketika dua hambatan dirangkai paralel, maka hambatannya akan turun dari nilai awalnya. Ya, turun dari nilai awalnya. Sebagai contoh misalkan nih, saya punya hambatan 10 ohm gitu. Awalnya 10 ohm nih. Saya rangkai paralel dengan 10 ohm. Oke. 10
10 ohm. Jadi saya anggap ini A, ini C. Awalnya 10 ohm, tapi ketika ini saya rangkai paralel seperti ini, totalnya itu menjadi 5 ohm, ya, menjadi 5 ohm. Dari 10 jadi 5, turun dia, ya, sehingga hambatan total rangkaian juga turun. Kalau hambatan rangkaian turun, maka arusnya akan naik. Oke, arusnya naik. Jadi R-nya turun atau hambatan total turun. Dampak berikutnya adalah arusnya naik. Kalau arus naik, maka arus yang melewati lampu juga naik. Dengan demikian, lampu B itu akan menyala lebih terang, ya, menjadi lebih terang karena hambatan total turun dan arus yang mengalir ke lampu semakin besar, yang B. Oke, perhatikan ini ya, apa yang terjadi ketika hambatan dirangkai secara paralel. Berikutnya tentang hukum 2 Newton, ya. Gaya sebesar 12 bekerja pada sebuah benda yang masanya M1 menyebabkan percepatan sebesar 8, dan F bekerja pada benda yang M2, maka percepatan yang ditimbulkan adalah 2 meter per second kuadrat. Jika F bekerja pada benda masanya M1 dan M2, maka percepatan benda itu adalah titik. Oke. Dari kalimat pertama dengan gaya 12 dan percepatan 8, maka kita bisa hitung nilai M1. M1 berarti F dibagi dengan percepatannya. 12 dibagi 8 adalah 12 per 8 aja ya, atau 3 per 2 kilogram. M2 dengan F yang sama bekerja pada M2 menjadi 2 meter per detik. Berarti F dibagi A ini sama dengan 12 dibagi dengan 2. Ya, kita peroleh 6 kg. Sehingga total masanya menjadi 6 tambah 3 per 2 atau 7,5 kg. Selesai ya. Sehingga percepatan yang terakhir A3 misalkan itu menjadi F dibagi total masanya, ya, massa total 12 dibagi dengan 7,5, ya, 12 dibagi 7,5 meter per second kuadrat, atau sebesar 1,6 meter per second kuadrat sebagai nilai percepatan. Oke, ingat ya, kalau ini berarti konsepnya hanya F sama dengan massa kali percepatan, kemudian kamu bandingkan di masing-masing kondisinya. Next, nah ini salah satu soal yang menarik. Di sini diminta menentukan hubungan antara percepatan atau kecepatannya, ya. Untuk menentukan hubungan percepatan-kecepatan antara P dan Q, kita bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa membayangkan begitu ya, misalkan ketika P-nya bergerak ke kanan sebesar 2 meter, misalkan ya 2 meter, maka Q ya akan menggulung talinya ini berarti 2 meter tapi dibagi 2 gitu. 2 meter di sebelah kiri, 2 meter di sebelah kanan. Berarti dia hanya bergerak 1 meter. Atau bisa kita simpulkan bahwa percepatan P itu lebih besar dibandingkan percepatan Q. Percepatan P harus 2 kali lipat dibandingkan percepatan Q. Jadi jawabannya yang C. Cara kedua adalah kamu jadikan katrol yang diam itu sebagai acuan. Ya, acuan jarak atau posisinya terhadap katrol P itu. Katrol diam, ya. Jadi posisi P itu adalah XP misalkan. Kemudian posisi Q terhadap katrol yang diam itu berikan ini ke sini, ya. Ini jaraknya misalkan XQ. Nah, selama pergerakan panjang talinya itu tidak berubah. Ya, panjang total tali tidak berubah. Panjang total tali saya anggap misalkan L begitu. L itu sama dengan XP ditambah XQ ditambah XQ atau tambah 2 kali XQ. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa posisi P dan Q itu
terhadap katrol yang diam itu punya perbandingan 1:2. Dengan demikian, ya, kita bisa simpulkan dari kondisi ini karena L-nya tidak berubah selama bergerak, ya. Maka saya dapat simpulkan VP ini sama dengan 2 VQ. Atau kesimpulan berikutnya adalah AP sama dengan 2 AQ. Dari mana ini? Sebenarnya ada satu jalan lagi di sini yang saya skip, ya. Karena di SMP belum diajari tentang konsep turunan. Tapi nggak masalah, ya. Kita bisa gunakan definisi kecepatan dan percepatan. Selama bergerak berarti kan XP-nya berubah, ya. Jadi V itu kan delta X dibagi delta T kan. Oke. Selama bergerak berarti XP-nya berubah, ya. XP-nya berubah. L-nya tidak berubah. Maka setelah bergerak 0 itu sama dengan delta XP ditambah dengan 2 delta XQ. Saya bagi waktu dapat kecepatan. Dan seterusnya, ya. Sehingga nanti kamu dapat simpulkan VP sama dengan 2 VQ, AP sama dengan 2 Q. Atau kalau di level SMP, kamu bisa langsung simpulkan dari sini, ya. Jadi kalau kamu punya hubungan seperti ini, XP tambah 2 XQ konstan, maka konsekuensi berikutnya adalah VP sama dengan 2 VQ atau AP percepatannya sama dengan 2 percepatan Q. Ya. Next. Sebuah mesin menyebabkan benda bergerak dengan kecepatan 8 setelah bekerja selama 16 detik. Jika massa benda 500, maka daya mesin adalah titik. Oke. Daya, ya, atau power itu sama dengan perubahan energi per waktu. Oke. Kita anggap di sini menyebabkan benda bergerak, berarti awalnya diam, ya. Awalnya dia diam. Sehingga energi kinetik akhirnya itu hanya setengah mv kuadrat atau perubahannya hanya setengah mv kuadrat, gitu. Ya. Setengah mv kuadrat dibagi dengan waktu. M-nya 500, V-nya 8 kuadrat dibagi dengan T-nya itu 16 detik, ya. 8 kuadrat itu 64, 64 bagi 16 4, 4 bagi 2 2, 2 kali 50 100, 500, sorry, berarti 1000 watt. Oke. Next, sebuah kereta melewati stasiun dengan kecepatan 2 meter per detik. Grafik hubungan kecepatan terhadap waktu disajikan seperti gambar. Kecepatan kereta setelah 15 detik meninggalkan stasiun. Oke. Dari grafik kita punya initial speed-nya atau V0. Kemudian yang kita mau cari adalah ketika T-nya baru 15 detik, anggaplah di sini, gitu, ya. Pertama, kita harus cari dulu berapa pertambahan kecepatan setiap detiknya, ya, atau percepatan. Dari gradien kita dapatkan percepatan. Percepatannya itu menunjukkan bahwa ada penambahan kecepatan dari 2 ke 10 atau bertambah 8 dalam waktu 40 detik. Maka percepatannya 8 per 40, ya, meter per second kuadrat. Dengan demikian, kecepatan akhir setelah 15 detik kita bisa dapatkan 2 ditambah dengan percepatannya 8 per 40 kali 15. Oke. Kita bagi 5, ini jadi 3, ini jadi 8. Oke. Maka ini 8 habis, sehingga diperoleh hasilnya adalah 2 tambah 3, 5 meter per detik. Ya, ingat ini termasuk gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan konstan, ya. Berarti berlaku V sama dengan V0 tambah A kalikan T. Dan yang terpenting lagi adalah kita diberi grafik V terhadap T. Berarti gradiennya itu menunjukkan percepatan, luasnya itu menunjukkan jarak. Itu juga harus kalian ingat, ya. Next. Perbandingan pengampangan sebuah pompa hidrolik adalah 1:150. Jika percepatan gravitasi 10 meter per detik kuadrat, maka untuk mengangkat beban 3 ton diperlukan gaya sebesar berapa? Untuk
Pompa hidrolik ini berlaku F1/A1 sama dengan F2 per A2. F itu dahaga yang bekerja di masing-masing penampangnya ya. Kemudian di sini kita tahu adalah perbandingan luas penampangnya. Ini boleh saya ubah menjadi A2/A1 sama dengan F2 per F1. A2/A1 nya 150 banding 1 sama dengan F2 nya kita mau hitung, F2 nya kita mau cari, kemudian F2 nya diketahui ya, F2 nya itu dari beban 3 ton, berarti saya ganti dengan M kali G, sementara F1 kita akan hitung ya. Saya dapatkan F1 adalah mg dibagi dengan 150. mg nya berapa? 3 ton, berarti 3000 kali 10 dibagi 150 ya. 300 bagi 150 2 di 20 kali 10 200 Newton ya. Jadi beban sebesar 3000 ton atau 30.000 Newton kita bisa angkat dengan hanya menggunakan gaya 200 Newton. Next, es batu memiliki massa jenis relatif 0,97. Saat batu dimasukkan ke dalam air, maka titik-titik 0,97 itu artinya 0,97 kali massa jenis air ya, massa jenis air. Ketika dimasukkan ke dalam air, apa yang terjadi? Nah, kita harus hitung volume yang tercelup di dalam airnya ya. Misalkan ini esnya di permukaan air. Kemudian kita tahu batu ini, es batunya ini kan punya massa, berarti punya gaya berat sebesar M kali G, dan dia punya gaya angkat FA ya. Karena dalam kondisi diam, maka FA atau gaya apung harus sama dengan gaya beratnya. FA nya itu adalah massa jenis fluidanya, air, kalikan dengan G, kalikan dengan volume bagian yang tercelup. Sementara M nya bisa kita ubah jadi massa jenis S, kalikan dengan volume S total, kalikan dengan G. Kita bisa cancel G nya ya. Maka massa jenis fluidanya dalam ini air ya, berarti 1 kalikan V tercelup sama dengan 0,97 V S nya. Dapat kita ya. Ternyata V yang tercelup itu adalah 0,97 bagian dari volume yang total. Ya, jadi 97% volume es akan berada di bawah permukaan air. Oke. Next. Sebuah speaker yang berada di dalam sebuah kotak kaca tertutup mengeluarkan bunyi dengan intensitas konstan. Udara dalam kotak kaca kemudian dikeluarkan sedikit demi sedikit hingga habis. Akibatnya bunyi semakin lama semakin lemah. Ini tidak terdengar. Hal ini terjadi karena bunyi ini termasuk gelombang mekanik. Ya, gelombang longitudinal dia membutuhkan medium ya, sehingga ketika udaranya diambil dia kehilangan mediumnya ya, sehingga dia tidak bisa kedengaran lagi ya. Jadi udara merupakan medium merambat dari bunyi. Soal berikutnya, ujung sebuah pena berosilasi secara harmonik dengan periode 1,6. Kita punya periode 1,6 detik. Kemudian ujung pena itu berosilasi pada kertas panjang yang bergerak tegak lurus terhadap arah osilasi pena dengan kecepatan V 0,5 meter per detik. Pada kertas tergambar gelombang dengan panjang gelombang sebesar panjang gelombang ini sama dengan kecepatan dikali periodenya ya, 0,5 meter per detik kalikan 1,6, berarti diperoleh 0,8 meter atau 80 cm.
Yang A jawabannya. Next, pelangi terbentuk karena cahaya matahari dibiaskan oleh butir-butir air hujan. Manakah dari warna cahaya berikut yang memiliki panjang gelombang terpendek? Oke, untuk urutan panjang gelombang pada visible light atau sinar tampak, ini dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Ya, merah itu paling panjang nih, panjang gelombang. Lambda terpanjang. Ungu, dia memiliki panjang gelombang paling pendek. Kalau frekuensi, kebalikannya, ini frekuensi rendah, ini frekuensinya tinggi. Ya, urutannya begini. Jadi kalau yang diminta mana yang paling panjang, yang merah. Sinar matahari dapat sampai ke bumi meskipun ruang di antara bumi dan matahari relatif hampa. Hal ini terjadi karena sinar matahari ini termasuk gelombang elektromagnetik, ya, dia tidak butuh medium. Ya. Jadi sinar matahari dapat merambat tanpa medium. Semua spektrum gelombang elektromagnetik itu tidak membutuhkan medium untuk merambat. Next, 4 muatan berada di sebuah sudut persegi. Kita gambar persegi seperti ini. Ada Q, ada 2Q, ada Q dan titik A. Sebuah medan listrik di pusat persegi adalah 0. Ini medannya 0. Maka muatan A harus besar berapa gitu. Baik, masing-masing muatan ini akan memberikan pengaruh medan listrik di pusat, ya. Q dengan Q itu akan menghasilkan medan yang sama dengan arah yang berlawanan. Akibat Q yang pertama ke arah sini, akibat Q yang kedua ke arah sana. Dengan besar yang sama, maka saling cancel ya. Agar 0 lagi, maka di titik A itu harus bisa cancel muatan ini. Berarti harus besar 2Q. Ya, agar dihasilkan medan yang sama besar dan berlawanan arah, sehingga bisa saling cancel atau saling menghilangkan. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi dan matahari membentuk garis lurus, ya, dan bulan berada di antara matahari dan permukaan bulan yang selalu menghadap bumi selalu sama. Ini tersebut terjadi karena apa ya? Baik, ini terjadi karena periode rotasi dan revolusi bulan terhadap bumi itu nilainya sama, ini sekitar 29 hari, sehingga bagian muka bulan yang menghadap bumi itu seolah-olah dengan selalu sama yang terlihat, ya, karena memiliki periode rotasi dan revolusi yang sama. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Jika ada pertanyaan, sekali lagi tolong disampaikan di pertemuan pembahasannya, ya, atau di grup juga boleh. Saya akhiri dulu, terima kasih, selamat pagi semuanya.